Judul hari ini adalah strategi kompetitif, selain dari strategi yang diberikan oleh Michael Porter ya. Strategi apa saja nanti kita akan lihat di sini. Jadi kita sudah belajar yang sebelah kiri itu adalah strategi dari Michael Porter. Pertama yang disebut dengan cost leadership atau sering disebut dengan perang harga ya. Jadi di sini setiap perusahaan itu berperang memberikan harga termurah, kemudian biaya operasionalnya dibuat semurah mungkin, kemudian banyak sekali sarana yang menggunakan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga supaya murah. Jadi di sini melakukan otomatisasi, memanfaatkan jasa pihak ketiga dalam pengiriman, kemudian membeli bahan baku dalam bentuk yang besar supaya dapat harga yang murah, ya macam-macam lah. Tujuannya supaya para customer-nya mendapatkan harga yang murah dan bersaing harga. Kemudian strategi yang kedua dari Michael Porter adalah differentiation product. Jadi membuat tawaran beberapa produk termasuk jasa juga dalam bentuk yang berbeda. Kemudian inovasi dalam pasar yang kecil atau niche market, mencari beberapa pelanggan yang berapapun harganya dia akan beli. Jadi disebut dengan niche market ya. Kemudian ada juga menggunakan login customer and supplier. Jadi kita punya kerjasama khusus dengan customer. Customer mendapatkan misalkan bonus. Customer yang sudah menjadi pelanggan lama itu ada penawaran khusus. Kemudian supplier yang juga sudah lama membantu itu ada perlakuan khusus. Seperti dengan cara kita mengunci atau membuat supaya customer tersebut menjadi tetap loyal, setia, dan supaya juga menjadi tetap loyal dan setia gitu ya. Kemudian kita lakukan sinergi. Di sini kemarin sudah kita jelaskan, sinergi itu menggunakan cara memanfaatkan jaringan dan integrasi ya. Kemudian menyediakan fitur marketplace juga sama, itu merupakan sinergi dari beberapa perusahaan yang bergabung jadi satu, serta juga kalau sinergi sudah kuat bisa membuat perusahaan lebih besar. Ya. Nah, strategi lainnya ada di gambar yang sebelah kanan. Di kotak kanan ini ada yang disebut dengan membuat suatu switching costs. Jadi membuat pelanggan memerlukan upaya besar saat mengganti ke merek lain. Jadi pelanggan tersebut merasa sudah suka dengan satu aplikasi, kemudian kalau pindah ke yang lain itu akan ada penawaran-penawaran yang tentunya menambah lagi uang. Di sini saya berikan contoh ya, kalau di Inggris itu menggunakan sistem kontrak kalau kita membeli ponsel. Jadi kalau sudah terbiasa dengan iPhone, itu kalau pindah ke Android rasanya tidak enak karena kontraknya sudah di iPhone. Dengan adanya kontrak, mereka memberikan harga yang sangat murah, biaya operasional sangat murah, sehingga kalau pindah ke tempat lain itu para pelanggannya rugi karena beberapa keuntungan yang ada di kontrak tersebut hilang. Disebutnya dengan membuat supaya kalau mengganti ke tempat lain itu agak berat. Jadi membuat switching cost-nya itu menjadi lebih besar kalau pindah ke program lain. Kemudian juga sebutnya EBA, ini Erect Barrier to Entry, ini memberikan suatu biaya cukup besar bagi para pesaing kalau mau ikut-ikutan. Jadi kalau mau ikut-ikutan perusahaan dia, itu kita punya prasarana yang sangat mahal. Tidak bisa sharing, itu sebutnya EBA. Biasanya perusahaan telekomunikasi di sini akan melakukan EBA supaya para para pemodal kecil tidak bisa ikutan. Ya, sebutnya high EBA, Erect Barrier to Entry. Ada juga yang medium EBA, misalkan perusahaan software, dan juga pembuatan web. Ya kalau pendidikan ya tidak mudah ya membuat suatu universitas ya. Perlu prasarana dan sarana, tentunya pendidikan termasuk kepada medium dari EBA. Jadi dipikir satu cara supaya tidak mudah ada saingan. Tidak mudah ada saingan baru ya dengan cara teknologinya sangat tinggi, tidak bisa ada yang menyaingi teknologinya. Butuh biaya mahal untuk mencapai teknologi tersebut. Butuh kecepatan tinggi misalkan. Tidak punya saingan. Nah itu disebut dengan melakukan suatu penghalang dalam sisi perencanaan awal. Ya, seperti itu.
Kemudian juga ada build strategi IT capability. Di sini memanfaatkan beberapa kapabilitas supaya para customer tersebut mau beralih, misalkan memanfaatkan kecerdasan buatan, sehingga para customer tersebut merasa lebih diuntungkan adanya bantuan kecerdasan buatan di sini ya. Jadi membantu suatu kapabilitas yang memang teknologi modern, teknologi sangat baru di sini. Misalkan menggunakan chatbot ya, chatbot yang sudah bisa berbahasa Indonesia dengan variasi jawaban yang cukup banyak. Semua tahu chatbot ya. Chatbot itu ada yang belum tahu chatbot? Ya kalau kalau belum tahu ketik di chat kalau ada yang belum tahu ya. Jadi supaya bagian customer service tidak capek-capek, ada chatbot. Karena chatbot yang rame ya pakai Telegram, pakai WhatsApp ya di situ. Dia membantu menjawab kalau misalkan operatornya lagi sibuk ya chatbot. Daripada pakai 24 jam manusia yang akan lelah, ya lebih baik pakai chatbot lebih manusiawi. Nanti kalau sudah mempelajari hari ini, nanti bisa jawab strategi apa saja yang mereka gunakan ya. Misalkan kalau ada perang harga, pasti cost leadership ya. Kalau ada biaya yang cukup mahal, ya berarti itu adalah kalau tidak switching cost, berarti barrier, memberikan suatu penghalang untuk sarana yang cukup mahal ya. Jadi nanti kita bisa menjawab strategi apa yang harus dipilih oleh startup. Tentunya kalau startup tidak bisa menggunakan strategi inisiatif ya, mungkin menggunakan yang harga yang murah mungkin ya, yang tepat kepada pengguna ya, niche marketnya jelas, nah seperti itu ya. Nah semuanya teknologi ini dalam teknologi informasi ini memanfaatkan strategi ya. Di sini ada aplikasi nelayan, ini buatan dari Telkom University, namanya Startup Aruna. Ini cukup besar dulunya, golongan yang kecil apa sih? Yang kecil tuh unicorn ya, paling kecil namanya. Saya lupa. Unicorn ya. Nah, di sana dia membuat jaringan antara mempertemukan antara nelayan dengan pembeli. Jadi ikan segar bisa dijual di atas laut ya. Sebelum sampai ke bagian darat itu sudah ada yang beli, sudah tahu ikannya apa. Sehingga ikan tidak lama datang ke bagian penjual lelang ikan langsung dibeli ya. Ini buatnya mahasiswa Telkom University ya. Namanya Aruna ya. Nah, macam-macam nanti kalau mahasiswa di sini ada yang buat startup, kita harus pakai strategi. Jadi bagaimana mengumpulkan uang, ingin mengatasi yang namanya misalkan tadi barrier, penghalang keuangan ya. Mungkin kita kerjasama ya. Atau kalau kita ingin bergabung secara sinergi, kita membuat marketplace di sini. Ya, macam-macam. Banyak berbagai strategi diterapkan untuk semua sistem teknologi informasi ya. Misalnya Gojek dan Grab pakai perang harga, berarti mereka pakai cost leadership ya. Seperti itu ya. Beberapa strategi yang digunakan. Sekarang kalau menggunakan server, kita mau pakai server tidak boleh repot-repot, ada penyedia jasa server, ada Amazon, Alibaba Cloud, Azure ya. Nah, itu juga menggunakan strategi supaya kita tidak terhambat oleh yang namanya prasarana cukup mahal. Di modal awal kita bisa gunakan yang cloud ya. Kalau sudah maju, kita bisa gunakan server yang sifatnya milik kita sendiri, very private server. Kita beli server khusus buat kita, tidak pakai cloud kalau kita sudah maju ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan yang memanfaatkan strategi yang ada tadi. Nanti tinggal cocokkan strategi mana saja yang sesuai. Strategi ini bisa berganti-ganti sesuai dengan visi misi, bisa berubah gitu. Mungkin sekarang cost leadership, nanti kalau sudah pelanggannya ada, kita pakai niche market ya. Apa itu disebut dengan niche market? Masih ingat niche market ya? Jadi pasarnya itu sempit, sempit, tapi mereka berapapun harganya mereka mau beli. Jadi mereka memang mengejar kualitas dan sudah percaya kepada kita. Jadi kalau sudah ada kepercayaan, ada trust, nah itulah yang membuat orang tidak mau berpindah. Itu biasanya menggunakan switching cost. Jadi orang tidak mau berpindah karena sudah percaya dengan kita. Butuh biaya besar buat mereka percaya kepada
kompetitor kita gitu ya. Itu switching cost. Oke, ini adalah strateginya. Kemudian prinsipnya kita harus membantu perusahaan itu untuk mengembangkan value. Value yang diberikan kepada customer itu harus sesuai dengan value yang diinginkan customer. Jadi kita harus melakukan suatu usulan value atau value proposition yang ketemu dengan nilai yang dianggap penting oleh customer. Namanya customer value. Kalau value proposition sama dengan customer value, pasti mereka mau beli. Misalkan Unicom itu apa ya value-nya? Misalkan value-nya adalah memberikan buku-buku pelajaran menggunakan e-book ya. Mungkin mahasiswanya suka dengan e-book dan value tersebut bertemu ya. Atau memberikan pelajaran yang singkat tapi jelas ya, mungkin itu value-nya. Atau ada proses ujian perbaikan, itu menjadi value. Tapi kadang-kadang bisnis itu suka tidak mengikuti perkembangan dari perubahan value yang ada di customer. Kadang-kadang customer tersebut tidak selalu sama apa keinginannya ya. Mereka bisa berpindah ke aplikasi lain atau ke sistem lain atau ke perusahaan lain karena value yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut lebih untung. Minggu lalu sudah belajar core kompeten nih. Jadi kita harus mengikuti apa yang menjadi tren dari core kompeten. Jadi kalau core kompetennya misalkan pada Instagram itu sekarang bisa pakai reel, bisa masang video lebih panjang, itu core kompeten. Berarti kita harus ngikutin. Atau kita menciptakan core kompeten baru yang bakal menjadi customer value. Macam-macam aja sekarang orang IT dipacu untuk jadi cerdas, menciptakan beberapa penawaran. Kalau ditanya apa itu value, value itu merupakan suatu bentuk produk atau jasa yang menjadi nilai daya saing bagi perusahaan kita, itu value. Kadang-kadang disebut juga sebagai daya saing atau nilai tambah. Kita mau memilih suatu perusahaan karena memberikan satu nilai yang menguntungkan, itu adalah value. Kalau di bagian informasi, value itu bisa berupa informasi yang cepat. Dalam aplikasi, value bisa berupa aplikasi fitur-fitur yang sangat berguna bagi kita ya. Seperti minggu lalu saya tanyakan kalau apa sih core kompeten dari sosial media? Nah, itulah merupakan value yang ada diberikan oleh sosial media. Oke. Kalau misalkan di sini saya tanya kalau kita disuruh berdagang mempergunakan sosial media, coba di chatting. Berapa orang yang lebih suka pakai Facebook, berapa orang yang suka pakai Instagram. Kalau misalkan ingin berdagang pakai media sosial ya, coba di chatting saya lihat kira-kira isi sebentar, oh ada yang Instagram. Berapa orang yang pakai Facebook, saya ingin tahu. Oke, ya, ya, ada ya, berapa orang ya. Putri Sabila Facebook, Dimas Facebook, Mas Agi ini ketua kelasnya Instagram, Tiara Instagram. Wah, Instagram lebih banyak. Facebook, Maulana, oke. Melia Instagram, iya, oke. Foto Facebook, oh, Facebook banyak juga ya, pasti pakai Facebook ya. Ya, betul. Saya juga masih pakai Facebook kalau menjual barang ya. Pakai Facebook ya. Nah, banyak sekali fitur-fitur yang Arif Fadila Facebook ya. Yang kita pilih sesuai dengan pertama komunitas ya. Kalau kita pakai komunitas, ya tentunya kita harus tahu komunitasnya siapa ya. Karena customer yang menggunakan komunitas mungkin lebih mudah menjual barang ya itulah. Nah, kita tahu apa yang menjadi kalau komunitas berarti menjual barang sesuai dengan komunitas. Maka customer value-nya adalah customer dari komunitas tersebut. Di sini saya rangkum kalau masyarakat Indonesia itu sukanya namanya produk itu pasti termurah. Kalau perlu nggak usah bayar ya, sharing. Termudah, nggak mau ribet. Terbaik, menurut kita yang paling terbaik apa ya? Terbaru mungkin terupdate ya, tercepat, terunik, ya, pakai semuanya ya. Terlacak ya. Kalau ngirim barang ada yang pakai beberapa jasa pihak ketiga ya karena terlacak mungkin.
Ini dari sisi pemikiran customer sebelah kiri. Sedangkan ilmu yang ke sebelah kanannya itu adalah ilmu sistem informasi dan ilmu manajemen operasional. Jadi kalau yang di tengah adalah MSI-nya, manajemen informasinya di sini sampai dengan bagian akhirnya itu adalah bagian operasional. Contohnya ya, mungkin di sini kalau kita ingin membuat suatu tercepat, pasti harus ada integrasi. Ini manajemen sistem informasi, muncullah ide integrasi. Kalau menggunakan pihak ketiga, ya tentunya ada kolaborasi atau sinergi. Kemudian ada localization base supaya bisa melacak produk-produk ya, atau kita bisa foto di Instagram ada prosesnya di mana tempat kita mau foto, jadi tahu ini difoto di luar negeri misalkan. Ada juga artificial intelligence ya, macam-macam di sini ya. Kita bisa lakukan. Nah, nah, ini merupakan yang sebelah kiri itu bagian dari manajemen informasi. Nah, bertemu ke bawahnya ini muncul masalah. Misalkan kalau integrasi ada masalah pergudangan, masalah proses bagaimana bayarnya pakai apa gitu. Apakah mempergunakan payment gateway, misalnya kalau kita buat e-commerce zaman dulu itu belum ada payment gateway ya. Ada yang tahu payment gateway? Bisa menyebutkan salah satunya payment gateway apa saja? Kalau kita ingin membeli barang lewat e-commerce, apa payment gateway yang diketahui? Pernah dengar Stripe, payment apa? Ada Binance, Stripe. Pak. Oh iya, iya, banyak ya. Saya sendiri pakai duitku lagi rame ya. Kalau zaman dulu itu kita harus mengikuti compliance. Apa itu compliance? Kepatuhan ya. Kepatuhan dari payment kredit industri PCI. Jadi zaman dulu tahun 2000 itu nggak ada pihak ketiga. Jadi kita harus kerjasama sama bank, harus ada mengikuti laporan-laporan yang sesuai dengan kepatuhan dari perbankan, khususnya di bidang teknologi informasi, namanya aturan dari PCI. PCI itu adalah Payment Card Industry DSS, jadi bagian data security system. Ya, sekarang sudah ada payment gateway, kita nggak perlu repot-repot. Jadi kalau kita ingin jual barang, kalau pakai CMS ya tinggal install install untuk payment gateway-nya ya seperti itu. Tidak terlalu repot. Jadi pembayaran menjadi tidak masalah ya sekarang. Bisa pakai beberapa channel pembayaran, jadi pakai KRIS, QR Code Indonesia ya. Bisa membayar pakai OVO, bisa sekarang pakai Duitku, bisa pakai Doku. Nah, channelnya banyak. Jadi di sini bagian operasional sebelah kanan itu bagian operasional. Kemudian ada masalah pengiriman, bisa kita men-tracking paketnya, penjualan juga bisa melakukan beberapa cara, kita bisa jual di beberapa marketplace sekaligus ya. Kemudian kalau ingin mengolah big data, kita bisa mengetahui keinginan dari customer tanpa pakai tanya jawab, tinggal melihat misalkan hasil penjualan, kita bisa memprediksi sekarang trennya kemana, itu kita ambil big datanya ya. Kita bisa mencari customer yang benar-benar merupakan customer setia kita ya. Kita bisa pecah-pecah di sini mana customer setia, mana customer yang hanya ramainya saja, mana customer yang namanya customer musiman ya, kita bisa bisa pilih salah satu di sini ya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita ingin mengetahui apa sih keinginan dari customer ya. Ada yang namanya customer hypo, ada yang customer hyper. Jadi kalau hyper itu customer yang selalu mencari merek. Jadi dia percaya sekali sama merek, kalau beli pasti yang bermerek. Kalau customer hypo itu mencari barang yang produk atau jasanya sama dengan yang hyper, tapi dia bukan yang asli. Jadi yang KW1, KW2 itu hypo customer. Semuanya tidak salah ya. Ada yang mencari, karena mereka kalau beli ponsel pasti Samsung, gitu hyper pasti ya. Kalau yang hypo ya sudah beli saja yang merek Cina tapi fiturnya sama dengan Samsung, itu hypo. Nah, kita harus tahu di sini customer kita apa. Kemudian bagaimana membuat customer tersebut loyal.
apakah loyal karena harga, ya, loyal karena kalau sudah percaya seperti yang hyper tuh pasti loyal, tidak mau lagi ke bentuk yang lain ya. Kemudian kita juga mengantisipasi bagaimana dinamika kebutuhan customer di masa datang. Jadi manajer sistem informasi ini harus tahu sekarang perkembangan dari kebutuhan customer itu kemana. Customer sekarang butuh yang cepat, kita harus cepat ya. Customer membutuhkan apa sih sekarang? Media sosial kita butuh eksis, ya masukan ya. Jadi dulunya di Instagram di bagian menampilkan video tidak bisa pakai like, sekarang bisa pakai like, misalkan seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah menanggapi komplain dari customer ya. Di sini kita punya satu sistem yang bisa menanggapi komplain dalam bentuk surat terbuka ataupun surat tertutup. Surat tertutup itu berarti lebih rahasia. Jadi kalau customer tidak ingin identitasnya diketahui, dia bisa menggunakan surat rahasia pakai identitas yang anonymous misalkan. Nah, isi komplainnya bisa berupa ketidaksukaan terhadap pelayanan kita, bisa juga memang suatu kritikan. Kita sering menyebutnya sebagai whistleblow. Whistleblow itu berarti suatu kritikan yang memang harus segera ditanggapi. Misalkan ternyata ada praktek korupsi, nah itu merupakan harus kita segera tanggapi. Jadi komplainnya berupa whistleblow, suatu yang perlu dirahasiakan identitas pengirimnya dan sangat penting. Kemudian banyak juga kita harus menanggapi kalau ada permintaan. Jadi pakai pakai manajemen informasi kita harus bisa menanggapi dengan cepat dan tepat ya kalau ada permintaan, pertanyaan yang bukan hanya komplain, pertanyaan juga termasuk ya. Jadi memberikan suatu kualitas informasi sesuai dengan ekspektasi dari customer. Yang kedua juga kita bisa meniru core competence yang lagi tren. Sekarang yang disukai sama customer itu apa yang kita bisa tiru. Jadi sekarang kalau lihat tampilan dari homepage Unicom, kita sudah lihat ya, itu meniru dengan gaya-gaya milenial. Oh ya, milenial itu umur berapa sampai umur berapa ya? Ada yang tahu milenial umur berapa sampai umur berapa? Generasinya termasuk generasi milenial bukan? Bukan kali ya? Tahu saya milenial tuh sampai 1999 ya atau berapa Kak? 99 ya, iya. Jadi generasi ini termasuk nggak? Termasuk yang milenial bukan? Atau Masuknya Gen Z kayaknya Z Kak atau ya, iya Gen kayaknya. Z. Oke ya. Jadi generasi termasuk generasi yang memiliki atau merasakan hampir semua produk ya. Mulai dari Android versi berapa sampai Android sekarang mengalami ya. Mulai yang namanya WhatsApp, dari SMS, WhatsApp, email mengalami semua. Kalau yang main PlayStation, dari PlayStation ke berapa mengalami semua ya. Berarti ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, hampir semuanya yang baru-baru itu dialami oleh generasi ini. Jadi berceritanya lebih mudah nanti kalau ke anak cucu ya. Karena mengalami semuanya di sini. Cara-cara sampai kuliah online itu yang pertama generasi ini ya. Kuliah pakai Zoom generasi ini, wah hampir semuanya itu hampir semua teknologi terbaru itu generasi ini mengalami. Yang main game secara gratis tinggal download di Play Store itu mungkin mengalami juga. Mengalami juga mungkin pada saat membeli game yang harus dibayar, sekarang jadi gratis ya. Macam-macam lah. Nah, itulah kita bisa melihat ya, banyak sekali core kompeten atau inti kompetensi yang diberikan oleh aplikasi yang kita kejar, terutama yang berguna bagi kita dan kita merasa suka di situ ya. Kemudian ada konsistensi pada business value yang ditawarkan ke customer ini kita harus konsisten. Jadi jangan sampai kita mengupdate aplikasi, ternyata update-nya tersebut menghilangkan hal-hal yang jadi core kompeten. Dulunya tidak ada iklan, sekarang ada iklan, jadi penggunanya kesal. Ya. Mungkin pernah seperti itu ya. Kita update dalam aplikasi tertentu, aplikasi berikutnya itu mempunyai hal-hal yang menyebalkan atau tidak senang. Dulunya bisa apa, sekarang tidak bisa. Ya. Konsistensinya berubah, itu jangan sampai seperti itu. Nanti ada orang khusus di bagian customer service yang akan men-track apa sih yang disukai oleh customer. Itu bisa juga menggunakan sistem informasi.
Kemudian kita bisa tahu sebetulnya apa yang menjadi tren sekarang, kemana trennya sekarang, bagaimana menyampaikan layanan, harus di mana menyampaikannya, bagaimana caranya, kapan mereka ingin digunakan. Misalkan ada program yang 24 jam digunakan, bandwidth jangan sampai berkurang pada jam-jam tertentu, ya semuanya kita harus tahu. Kita menjalin atau men-tailor berarti menjalin ya layanan kepada customer secara individual sampai ke situ ya kita bisa tahu. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan customer relationship management yang fokusnya kepada customer. Ini sering disingkat dengan kata track with case ya. Track itu berarti track individual, keep you up with market trend, supply product, kemudian tailor customer, dan use customer relationship. Ini disingkat jadi track with case. Jadi caranya untuk supaya kita tetap konsisten gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak konsisten, kita tidak suka. Misalkan dulu bisa, sekarang nggak bisa. Tapi kalau inovasi yang baru tersebut menambah tingkat value, kita masih lebih suka ya. Saya tanyakan kemarin itu core competence, misalkan Facebook ya, mereka meningkatkan beberapa inovasi yang menjadi lebih baik ya, sehingga kita lebih suka di situ ya. Ya, itu mengulang yang di minggu lalu ya. Nah, di sini cara salah satunya mengetahui keinginan customer, kita harus bisa memetakan customer. Nanti kita ada pelajaran khusus di sini. Nah, mata kuliah ini akan membantu keinginan dari top management, top manager, kalau mereka ingin tahu sebetulnya bagaimana peta dari customer, bagaimana keinginan customer, siapa sih customer kita sebetulnya, siapakah komunitasnya. Nah, kita punya sistem. Bisa mempergunakan tanya jawab secara langsung, bisa juga lihat kita gali data dari data pembelian atau penjualan. Jadi barang yang terjual itu kepada member tentunya ya. Kalau bukan member kita nggak bisa mendata. Jadi kita pakai member, kita lihat member kita itu suka belinya di barang apa, bulan berapa, harga berapa. Nah, itu jadikan sebagai suatu informasi. Nanti kita bisa menduga, menebak, memforecasting sebetulnya barang apa yang menjadi idaman bagi customer gitu ya. Harga murah belum tentu menjadi jaminan. Siapa tahu ada juga customer yang menomorduakan harga ya. Mungkin nomor satunya macam-macam gitu ya. Nomor satunya ya. Bisa-bisa beda-beda lah. Tuh. Ya bisa karena macam nomor satu tersebut ya. Tapi ada juga customer yang selalu mengikuti tren. Jadi kalau apapun yang diberikan oleh satu aplikasi atau sistem, pasti dia coba semua ya. Bukan ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi pada saat aplikasi baru, coba lagi. Instagram punya aplikasi baru apa, dicoba lagi ya. Macam-macam. Itu juga yang tipenya senang mengikuti feature seperti itu. Nah, kita tahu customer kita seperti apa. Ini Mark Zuckerberg yang pencipta Facebook itu cerdas sekali ya. Dia bisa mengetahui customer itu apa sih kebutuhannya ya. Masih muda dan cukup eh, cukup baik menggunakan beberapa orang untuk mengetahui, membuat satu tim mengetahui bagaimana customer itu kemana arahnya. Nah, di sini ilmu kita ini yang membantu ya, membantu pihak yang di atas dan di bawah supaya bisa mengejar misi ini. Kalau ditanya apakah tadi semua strategi harus ada pada semua bisnis proses ya di sini. Ya sebetulnya tidak salah juga, tapi biasanya kita prioritaskan karena yang namanya strategi tersebut butuh waktu ya, butuh pemikiran. Kalau semuanya proses kita harus pakai mikir, capek juga ya. Biasanya kita cari yang mana yang menjadi core kompetennya. Nah, core kompeten tahunya dari mana, kita bisa lihat dari bentuk value chain. Ini buatan Michael Porter ya. Jadi kita lihat sebetulnya mana yang lebih kuat, apakah bagian primer harus kita cari core kompetennya atau core kompeten ada di bagian support. Kita lihat mana yang menjadi potensi, ya potensinya seperti apa. Misalkan proses pembayaran kayak tadi payment gateway
itu merupakan proses support, tetapi itu mungkin yang menjadi core kompeten, menjadi value. Kita bisa bayar dengan berbagai macam channel, tidak harus pakai virtual account, kita bisa menggunakan pembayaran pakai OVO, menggunakan pakai KRIS, ya QR Code Indonesia. Jadi supported berarti di sini yang namanya ada kompetitifnya atau core kompetennya itu ada bagian support, bukan hanya pada proses penawaran barang sampai penjualan sampai pengiriman, tapi ada di bagian supportnya. Ya, bisa saja juga yang namanya value tersebut itu adanya di bagian primer. Bisa saja. Jadi kita harus melihat sebetulnya mana yang bisa kita kembangkan. Misalkan kita Instagram itu ada beberapa filter. Di TikTok juga ada beberapa filter. Mungkin itu justru yang menjadi bagian pendukung. Tapi menjadi core kompeten. Dia merupakan bagian support, bukan bagian utama dari TikTok ataupun dari Instagram. Tapi filter tersebut merupakan yang dicari-cari oleh penggunanya. Nah, itu menjadi kita lihat di sini strategi kompetitif kita fokuskan kepada bagian support filter. Nah, seperti itu ya. Yang salah itu kalau kita mengabaikan gambar value chain ini. Saya ulangi lagi kalau yang minggu lalu tidak jelas, ya ini value chain ini bagian bawah adalah bagian primer di sini ya. Biasanya bagian awal diawali dengan proses masuknya bahan baku, bagian akhir diakhiri dengan proses purna jual. Nah, di sini bagian yang namanya primer kadang-kadang juga bisa menjadi bagian support, tergantung dari proses bisnisnya ada di departemen mana. Kalau di departemen manufaktur, mungkin bagian prosesnya pembuatan barang di sini. Ya. Nah, yang bagian atasnya ini adalah pendukung, supaya bisa mempercepat proses yang di bawah. Nah, berarti ini nanti ujung akhirnya merupakan suatu nilai yang berupa daya saing dengan beberapa kompetitor. Nah, itu merupakan bagian sebelah kanan kalau di gambar ini ya. Misalkan kalau Gojek itu tidak punya aset motor, tidak punya aset karyawan. Tapi dia merupakan perusahaan terbesar transportasi sekarang. Jadi perusahaan transportasi terbesar, tetapi tidak punya aset kendaraan. Jadi itulah zaman-zaman sekarang ya. Berarti pendukung di sini ya berupa human resources-nya tidak perlu harus punya karyawan tetap, mereka tidak digaji, tetapi mereka menggunakan sistem pembayaran setiap transaksi Gojek ya, seperti itu. Nah, bentuk value chain-nya mungkin tidak terbayang oleh Michael Porter, sekarang menjadi berubah. Jadi sistemnya, bagian supportnya ini menjadi lebih besar. Tidak harus menjadi bagian yang utama, karena perusahaan tidak perlu membeli aset. Kira itu seperti itu ya. Tidak. Nah, itu mungkin di sini kecepatan dari menanggapi, kemudian perhitungan ongkos, perjalanan, itu merupakan core competence dan bisa menjadi suatu area buat dijadikan pertarungan, dijadikan alat buat berkompetisi. Ya. Jadi kita harus tahu sebelah mana sih yang menjadi tempat berkompetisi, strategi ini taruh di mana. Gitu. Misalkan, tapi tidak selamanya betul. Misalkan perusahaan Gojek memberikan harga yang cukup murah pada hari tertentu, tetap saja misalkan mahasiswa Unicom lebih suka pakai Grab, walaupun Gojek sudah memberikan harga murah, lebih suka pakai Grab. Nah, itu harus dipertanyakan. Berarti ada strategi yang salah atau ada bagian kotak-kotak ini yang salah untuk dijadikan strategi. Nah, di sinilah kita berpikir cukup lama untuk menentukan proses mana yang menjadi satu unggulan. Nah, disitulah pekerjaan kita ya. Kita bisa membedakan mana sih yang menjadi utamanya. Kemudian kalau memilih bagian yang perlu ini, caranya pakai apa? Nah, toolnya yang paling sering dipakai oleh mahasiswa informasi atau para lulusan informasi yang disebut dengan Business Process Reengineering atau BPR. Pernah dengar kata BPR sebelumnya di mata kuliah lain? Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi BPR ini kira-kira para karyawannya di bagian strategi disuruh kumpul. Kita juga orang bagian IT manager disuruh kumpul. Kemudian berpikir,
pertama, satu, kalau ingin meniru core kompeten, bagaimana sih caranya? Kalau kita gunakan ilmu amati, tiru, dan modifikasi, maka kita berpikir ini caranya bagaimana? Karena BPET itu nama gampangnya ya amati, tiru, dan modifikasi ya, ATM. Business Process Engineering kita merekayasa ulang tanpa kita bertanya kepada saingan kita. Oh, saingan kita itu bisa menggunakan namanya magic marketing. Harganya magic, murah sekali. Bahkan kita tercengang-cengang karena biaya harga pokoknya itu lebih besar, tapi dia bisa jual lebih murah. Wah, ini gimana caranya? Dia bisa melakukan banting harga seperti itu. Dia bisa gunakan cost leadership sejauh itu. Apa dia menghilangkan karyawan gitu? Gimana caranya kalau dia bisa, apa dia memecat-mecat karyawannya semua pakai sistem gitu? Nah, kita berpikir bagaimana mereka bisa melakukan hal tersebut. Nah, tanpa bertanya kepada kompetitor, kita melakukan cara yang bisa meniru, namanya Business Process Reengineering. Atau di bahasa sehari-hari kita sebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ada kata reengineering, kita merekayasa ulang yang hasilnya lebih baik kalau bisa dibandingkan dengan kompetitor kita. Kompetitor kita punya kerjasama dengan pihak luar negeri sehingga pemasarannya bisa ke luar negeri. Wah, caranya bagaimana? Kita kumpul semua orang, kemudian kita cari cara supaya bisa kita juga bekerjasama dengan luar negeri dan dapat untung. Nah, ini disebut dengan business process engineering. Kita mikir ulang, sifatnya itu keinginannya dari atas ke bawah. Jadi dari orang yang punya strategi, berbincang-bincang dengan bagian operasional, bisa nggak kita melakukan hal tersebut? Karena tidak selamanya kita bisa meniru di sini. Jadi di sini kita berpikir, tanya ke bagian bawahnya, bisakah kita mengejar atau meniru core kompeten dari perusahaan lain? Oh, kalau bisa kita coba ya. Kita desain ulang. Desain ulangnya bisa secara radikal. Jadi ya harus cepat. Yang nama radikal itu cepat ya, harus cepat, harus mirip dengan yang kita kejar. Dan biasa butuh biaya. Ya, tapi keuntungan tersebut akan terbayar kalau misalkan yang kita kejar berhasil di sini ya. Kemudian kita harus memanfaatkan macam-macam, harus di awal dengan beberapa desain ulang, mulai dari desain datanya, teknologinya, timnya, ada orang pengendalian dan ada orang auditnya. Nah, kita harus desain ulang. Tapi yang penting waktunya singkat, kita bisa ngejar core kompeten dari kompetitor gitu ya. Misalkan kita ingin supaya setiap mahasiswa itu bisa mempunyai data akses dari ijazahnya. Jadi kalau misalkan melamar pekerjaan, perusahaan tersebut bisa mengecek apakah ini ijazahnya benar atau tidak. Nah, itu kita buat sistem data yang seperti itu, misalkan. Minta bantuan dengan pusat, misalnya kerjasama dengan Dikti, ya, seperti itu ya. Nah, meskipun penerapan BPR ini sering dikritisi karena jangan sampai BPR itu ujung-ujungnya hanya mengurangi karyawan menambah sistem, tidak seperti itu ya. Kadang-kadang di sini kita justru tidak perlu mengurangi karyawan, seperti contohnya proses Grab sama Gojek, itu malah menambah jumlah armada meskipun terjadi PHK pada saat terjadinya pandemi COVID ya. Tapi kalau kita lihat mereka tujuannya itu justru menggunakan sistem sharing, sistem kolaborasi. Jadi tidak mempergunakan prasarana kendaraan sendiri, tapi kolaborasi dengan para supir, para calon supir Gojeknya. Di sini peran IT sangat penting untuk mengkolaborasikan semua kemampuan supaya bisa saling sharing di sini. Bahkan sekarang ada juga kalau di sebelah Unicom itu Red Door ya. Ada yang tahu Red Door sebelah Unicom ya? Itu kan jadi jual nama Red Door ya. Red Door itu saya lihat sekarang banyak ada Red Door, ada Oyo, itu kan sistemnya itu yang buatnya adalah orang informatika dan orang sistem informasi ya. Beberapa tempat memang dirancang tidak untuk hotel, tetapi disewa untuk perusahaan yang sudah punya izin untuk membuat suatu rumah menjadi hotel. Itu Oyo, apalagi ya, Red Door, seperti itu ya. Nah, itu kan satu hal yang baru ya, dari hal yang baru. Muncul setelah adanya gebrakan Gojek sama Grab ya.
Ini contoh BPR di PT Kereta Api ya. Jadi sekarang kalau ke PT Kereta Api itu mereka melihat kalau di luar negeri itu bagaimana ya. Di Singapura seperti apa, bisa menggunakan kartu, ya, bisa menggunakan aplikasi KAI Akses untuk beli tiket, pengecekan lebih cepat. Nah, mereka melihat setelah mereka mencontoh, mereka amati, mereka modifikasi supaya bisa melakukan hal tersebut. Ini adalah contohnya pada kereta api ya. Ada juga di bagian imigrasi ya, di sini kita bisa gunakan paspor online untuk mendaftar ya. Nggak perlu repot-repot, datang apalagi pada saat pandemi COVID itu membuat paspor jadi lebih pendek, lebih singkat ya. Karena nggak terlalu lama ngantri ya. Banyak sekali ide-ide yang bisa kita lakukan merupakan inovasi dengan cara kita mengamati perusahaan yang sudah punya kapabilitas atau core kompeten yang baik ya. Nah, Unicom juga harus begitu, jangan harus harus bisa melihat kompetitornya sejauh mana supaya bisa kita mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, ini sebagai contoh apa yang dilakukan. Orang bilang yang namanya formasi itu orangnya hanya lembut, hanya bagian sistem yang lembut. Ternyata kita bisa melakukan macam-macam di PT Kereta Api ya, menggunakan business process engineering. Kita akan lihat apa saja, mungkin ini bisa jadi ide buat tugas akhir atau skripsi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita datang ke kereta api dulu belum ada, Jakarta belum punya, Palembang juga belum punya kereta api MRT misalkan, monorail ya. Kita bisa lihat datang ke yang sudah punya, apakah ke Singapura atau ke Inggris. Di Inggris disebutnya Tube ya. Tube itu kereta api bawah tanah. Kita lihat bagaimana mereka membuat sistem. Pada saat orang datang, mereka menggunakan kartu akses, kemudian kartu tersebut akan dibaca seperti jalan tol, dibaca di bagian luar. Nah, gimana bersistemnya, bagaimana jalur datanya, bagaimana supaya jangan sampai terlalu berlama-lama di pintu awal masuk belajar. Ada studi perbandingan atau studi kelayakan. Disebutnya Comparing and Feasibility Study atau CFS, Comparing and Feasibility Study. Kita pelajari, kita coba undang orang-orang IT, kemudian kita terapkan. Seperti itu. Kemudian mereka juga mencari bagaimana supaya customer tersebut terpenuhi. Kita lihat value chain-nya apa sih yang bisa mendukung proses utama, proses pendukung mana yang dijaga sebagai strategi. Nah, nanti kita pelajari infrastrukturnya seperti apa ya. Infrastrukturnya supaya aman, kemudian bisa mendukung, bisa kuat, tidak mudah rusak, tidak mudah gangguan, karena listrik. Nah, kita pelajari. Atau ada yang suka bagian modeling. Di sini penting kita gunakan bisnis proses model misalkan, atau kita gunakan suatu kerangka arsitektur enterprise, misalkan pakai Toga, pakai Zaman, untuk mengembangkan bagian mana yang kurang. Jadi kalau value chain-nya yang diusulkan oleh Michael Porter belum bisa melihat yang mana yang menjadi value atau nilai yang penting atau core kompeten, mungkin kita bisa melihat menggunakan suatu modeling berupa kerangka kerja di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Atau kita juga bisa melakukan meniru bagaimana proses dari personal skill. Operator itu harus dilatih apa? Data entry harus dilatih bagaimana? Ada manager harus punya skill apa? Bagian DevOps, orang informatika itu harus menguasai bahasa pemrograman apa? Programming di bidang apa? Nah, kita pelajari di sini ya. Atau di bagian proses, kita bisa lihat bagaimana hubungan perencanaan dari setiap departemen, setiap cross-function enterprise resource planning. Berarti setiap departemen itu di bagian ERP-nya bagaimana harus bisa berkomunikasi gitu ya. Bagaimana membuat suatu CRM, inventory, bagaimana membuat market supaya punya jalur pembelian yang cepat dengan beberapa channel. Nah, kita bisa beli tiket lewat Indomaret, itu gimana sih jaringan database-nya. Jangan sampai pada saat semuanya pulang kampung ini terhambat, pakai KAI Akses, Traveloka, Agoda, Tokopedia, macam-macam. Nah, ini merupakan business process engineering. Kita bisa masuk ke berbagai bagian di sini supaya aplikasi kita tersebut bisa mengikuti keinginan dari customer. Oke, saya ada 2 slide lagi. Ada yang mau tanyakan sampai di sini?
cepat juga ya, kita sudah kuliah 1 jam ya, 1 jam, hampir 1 jam. Ada yang mau tanya sampai di sini? Belum ya? Ya. Nah, di sini tantangannya adalah kalau membuat business process engineering, kadang-kadang kita punya ketidaksesuaian kapasitas. Kita harus memotong kompas istilahnya ya, mana yang bisa kita lakukan, tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi kita bisa meniru bagian yang penting. Dibandingkan dengan proses pengembangan biasa, jadi business improvement itu tidak melihat kompetitor. Pokoknya meningkatkan saja sesuai dengan visi misi perusahaan, tidak lihat kompetitor. Kalau business process engineering, kita meniru core kompeten dari kompetitor atau pemain yang sudah lebih baik, benchmarking ya. Jadi kita bandingkan antara business improvement yang tidak melihat kompetitor, hanya mengikuti rencana jangka panjang, jangka pendek, dengan business process engineering yang selalu mengamati kompetitor atau mengamati tren. Disebutnya yang pertama ini level perubahannya naik bertahap incremental. Sedangkan kalau yang namanya business process ya sifatnya radikal. Kita harus setiap saat sering-sering melihat ke kompetitor kita, ke tren kita. Perubahannya di sini sifatnya adalah kalau yang namanya business process engineering itu mengubah brand. Karena kita mengejar brand baru, core kompeten baru. Jadi yang namanya brand itu lama ya. Membuat supaya orang percaya kepada suatu merek itu lama. Jadi kita kadang-kadang membuat suatu proses atau merek baru. Ini memperkenalkan kepada customer-nya lama. Karena itu biasanya kita meniru core kompeten yang sudah ada di sini. Kadang-kadang kita mulai dari hal-hal yang baru yang belum pernah ada di perusahaan kita. Karena kan kita mengejar kemampuan dari kompetitor kita. Waktunya cukup lama perubahannya ya. Dilakukan secara periodik karena kita melihat core kompeten dari kompetitor kita itu tidak 1 kali 2 kali, tapi setiap saat ya. Cukup lama karena membentuk suatu brand, reputasi ya. Dari sisi cakupannya lebih luas ya. Melibatkan semua departemen di sini. Dan sudut pandangnya adalah jangka panjang karena kita melihat tren-tren terbaru di sini ya. Gitu. Sekarang tren dari perkuliahan itu adalah online. Ya, tapi Unicom belum ya, masih pakai offline. Sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa khususnya di S2, belum di S1 ya. Itu beberapa mahasiswa S2 yang ada di provinsi luar Jawa itu meminta kuliahnya jarak jauh. Tapi Unicom masih khawatir dengan perizinannya. Sekarang kita tidak selamanya bisa BPR karena terlambat dengan regulasi. BPR juga harus lihat regulasi. Jadi kita inginnya bisa kuliah jarak jauh, mengambil mahasiswa yang ada di luar provinsi, bisa kuliah online, mereka bisa lulus dengan kualitas yang baik, ya, seperti itu. Tapi tentunya ada regulasi, karena membatasi jangan sampai kualitas kita berkurang. Nah, seperti itu ya. Jadi, tren tidak selamanya bisa kita ikutin, karena regulasi juga harus kita penuhi di sini. Atau regulasinya berubah, karena pernah kita ingat di saat Gojek masuk, itu kan regulasinya belum ada. Belum ada aturan bahwa roda 2 bisa digunakan sebagai kendaraan umum. Meskipun tren tersebut sudah ada di Inggris dengan menggunakan Uber ya, Uber. Kemudian ada juga Grab di Thailand. Kita bisa melihat mereka sudah lebih cepat. Nah, tapi waktu itu belum ada regulasinya. Jadi BPR itu kadang-kadang hambatannya ada regulasi. Karena kita mengejar kompetitor yang mungkin berbeda bangsa, berbeda negara yang sudah maju. Sedangkan di negara kita regulasinya belum ada seperti itu. Seperti pendidikan, sekarang regulasi pakai kuliah online terus-menerus itu belum diberikan bagi program studi yang belum mendapatkan izin jarak jauh, program jarak jauh ya, PJJ. Nah, seperti itu. Jadi, tidak selama tadi bisa kita ikuti ya, itu salah satu masalahnya adalah resikonya sangat tinggi, high, dibandingkan dengan kita melakukan business improvement tanpa melihat kompetitor, kita lebih tinggi resikonya. Karena kita nggak tahu, ini nama tren itu bisa sekarang dipakai, minggu depan sudah nggak dipakai lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini slide yang terakhir mungkin. Kita
Ini mungkin saya harus setting dulu ke sharing yang lain supaya bisa kelihatan filmnya bisa saya putar. Nah, kita tunggu sebentar, saya mau sharing filmnya. Ya, saya ganti dulu slide-nya ya, sebentar ya. Saya ganti filmnya supaya bisa terlihat. Quarter growth should. Oke, sebentar. Ide ini sudah ada cukup lama. Saya stop dulu. Saya ganti ke slide. Nah, mudah-mudahan suara terdengar ya. Oke, kita coba ya. Quarter growth should continue at the current rate, which. Ya, jadi bisa membeli hanya dengan menycan barcode dimanapun berada. The free Tesco grocery app lets you order from your iPhone and has a new barcode scanner so you can pop products into your online basket in one click. Ini terjadi karena tempat supermarketnya jauh ya dibandingkan dengan tempat tinggal. From your scan to our van, Tesco.com. Every little helps. Oke, itu ya ceritanya ya. Saya stop dulu. Jadi ini pernah dilakukan oleh salah satu supermarket kita, dilakukan oleh Superindo dan bukan Superindo, Indomaret ya, oleh Indomaret. Tapi tidak laku karena tren tersebut di Indonesia tidak berlaku. Orang Indonesia lebih suka datang ke Indomaret langsung, dan Indomaret kan jumlahnya banyak dekat dengan tempat penduduk, sehingga teknologi menggunakan scanner pada barcode, pada QR code tersebut itu tidak laku kalau di negara kita. Berbeda kalau di negara Inggris, mereka antara supermarket dengan perumahan itu jauh, harus jalan kaki lumayan ya, sekitar 20 sampai 30 menit, cukup jauh. Ada juga yang 15 menit tapi cukup jauh, sehingga kalau bolak-balik ke warung itu jarak warung terdekat itu jauh. Kalau kita beli sesuatu di warung yang ada di pom bensin, mereka kurang suka karena pom bensin itu berbeda dengan di negara kita, itu dikhususkan bagi orang yang ke pom bensin. Jadi kalau kita beli ke sana cukup banyak, mereka kurang suka. Jadi kita harus ke supermarket yang jaraknya cukup jauh, sehingga teknologi barcode dan QR code yang di-scan itu bermanfaat sekali. Indomaret pernah mencoba seperti itu, jadi bisa barang yang bagus kita scan, kemudian kita tinggal pesan lewat Indomaret, apa nama aplikasinya saya lupa. Nah itu, tapi kurang laku karena jumlah Indomaret di Indonesia banyak sekali. Gak perlu repot-repot pakai scanner, mereka bisa datang sebentar jalan kakinya sampai. Itu suatu contoh BPR yang tidak selamanya berlaku. Kita nggak perlu re-engineering sistem menggunakan QR code atau barcode ya, karena jarak Indomaret itu dekat dengan rumah kita ya. Oke, itu mungkin kuliah kita yang untuk hari ini. Tolong pasang kameranya, saya mau capture ya. Jadi hari ini kita agak cepat di bulan puasa, saya kurangi sedikit, tidak terlalu panjang ya. Hari ini tidak ada tugas, jadi bisa istirahat dulu minggu ini. Kita akan mulai lagi tugas lagi mungkin 2 minggu lagi ya, kita akan tugas, sekarang istirahat dulu. Nah, semakin banyak tugas, berarti nanti UTS-nya itu semakin sedikit. Ya, ada yang mau bertanya, silakan. Agi, silakan, mau tanya apa? Ya Pak, saya mau tanya tentang BPR tadi Pak ya. Iya, silakan. Kan kalau dilihat kan BPR itu kan dia high risk Pak ya. Jadi untuk merubah satu proses bisnis itu kan dia benar-benar butuh sesuatu yang planningnya harus bagus dan lain sebagainya agar Iya. tidak gagal Pak ya. Nah yang saya mau tanya Pak, BPR ini kan bisa perubahannya kan secara masif, semua dari semua lini dalam perusahaan itu bisa berubah. Yang saya mau tanyakan, pada saat perubahan ini itu kan memungkinkan untuk business identity itu juga berubah gitu Pak. Yeah. Jadi core dari business identity itu kan misalkan contoh aja BlackBerry ya. BlackBerry itu kan yang kita kenal sebelumnya itu HP ya. Kita kenal HP sebagai daily driver gitu dan lain sebagainya. Sekarang dia bertransformasi ke enterprise security. Dia berubah jadi
perusahaan enterprise security. Nah, yang saya mau tanya, dalam melakukan BPR ini apakah bagus Pak kalau misalkan BIS identity juga berubah gitu Pak? Ya, Saya tanyanya itu betul. Pak. Oke, ya Mas. Kasih Mas Agi ya. Sekarang saya tanya, kalau saya sebut Amazon, terkenalnya toko apa? E-commerce itu Pak apa? Tapi kalau saya sebagai developer saya kenalnya Amazon tuh sebagai AWS itu Pak. AWS, Ya, betul. Kalau saya nanya 10 tahun yang lalu, mereka akan jawab toko buku. Karena Amazon itu awalnya toko buku memang. Tapi kalau saya jawab kepada generasi ini, akan jawab adalah cloud. Kalau saya jawab kepada 5 tahun yang lalu, jawabnya adalah lain lagi. Nah, kenapa kok bisa berubah dari toko buku menjadi cloud? Mereka melihat, yang namanya bagi orang bisnis, high resiko berarti high business, high profit. Itu yang dipikir orang mereka. Jadi kalau resikonya tinggi, berarti profitnya tinggi. Jadi mereka berani mengambil resiko karena tahu profitnya tinggi. Mereka pelajari apa kerugiannya, apa keuntungannya, apakah return of investment, kapan kembali modalnya, gitu. Kadang-kadang berubah bentuk seperti tadi. Jadi belum BlackBerry berubah. Kemudian Amazon berubah, berapa kali berubah Mas itu. Dari toko buku jadi e-commerce, dan e-commerce menjadi cloud, sekarang menjadi jasa cloud. Jadi identitasnya berubah. Jadi tapi karena mereka sudah punya brand kuat, orang percaya. Yang namanya Amazon, percayalah. Sekarang siapa yang punya Samsung TV di sini? ada Samsung Pak. apa? Smart TV ya. Ya, Smart TV Smart betul. TV kan bisa, dulunya kan yang Smart TV hanya di ponsel. Sekarang kita bisa nonton menggunakan Smart TV yang mereknya sudah terkenal lah. Nah, itulah pergeseran dari identitas. Ya, mereka melihat dengan menggunakan brand yang sudah ada di mereka, mereka gunakan seperti itu. Seandainya nanti misalkan ada motor mereknya Samsung, percaya nggak? Motor listrik mereknya Samsung, orang pasti pertama brand sudah terkenal, orang percaya ini Samsung, tapi mereka pindah ke brandnya. Tergantung dari para inovator di perusahaan mereka yang mengevaluasi untung tidak. Nah, itu nanti. Nah, nanti akan melibatkan kalau nanti lulus, jangan aneh pada saat rapat inovator itu para lulusan situ informasi akan dipanggil. Coba ini bisa nggak? Karena kita nanti akan tugas kita memberitahu kepada bawahan operasional. Yang paling banyak komplain yang di bawah atau yang di atas kalau perusahaan? Kira-kira yang paling banyak komplain Di bawah Pak. di bawah. Nah, jangan pikir pekerjaan informasi itu mudah ya. Orang suka anggap enteng informasi, itu informasi lembut, lemah, bukan hard engineering. Tapi pekerjaan kita berat kan, kita harus bisa menjelaskan kepada bagian bawah apa sih ini pentingnya, strateginya gitu ya. Nanti kita akan masuk di sana pada saat channel management ya. Betapa susahnya kita memberitahu kepada bagian operasional pentingnya keinginan dari top manager. Nanti di channel management saya akan cerita di situ ya. Jadi sekarang tidak ada lagi yang bisa merendahkan informasi. Karena untuk membuat suatu planning itu berjalan lebih susah daripada buat planning. Membuat suatu proses BPR itu lebih susah daripada kita merencanakannya. Nah itu loh, jadi jangan pikir ilmu kita itu mudah. Ilmu kita itu berat karena kita bisa mengimplementasikannya. Oke, nanti di channel manajemen saya akan cerita lebih banyak. Oke, kita capture dulu saja ya sekarang. Saya tutup saja, kita capture sebentar. Oh, saya pakai dari rumah, jadi capture-nya satu persatu. Slide pertama dulu, silakan menghadap. Satu. Oh, ada 2 slide, oke. Oke, terima kasih. Hari ini sekian, kita kuliah sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga banyak Waalaikumsalam warahmatullahi berkat di wabarakatuh. bulan puasa ini, banyak rezeki di bulan puasa ini ya. Amin. Oke, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama.